dan Jamaiyah Mushola Babur Rahmah selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sebabi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Jam'iyah Yasin Mushola Babur Rahmah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Denwatser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU Jam'iyah Maulid Cimtuduror yang kami hormati. Wabil akhos kepada para agnia donatur, mudah-mudahan seluruh keluarga besar dermawan dan donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Para tamu undangan yang berdiri ngadeg, muga-muga imannya yang jejeg, yang duduk lenggah geliasah, yang ahli ibadah, yang lagi sakit muga-muga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunen ilang wudune, yang lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, yang perawan-perawan moga-moga cepat dapat suami, yang jokot-jokot cepat rabi, yang duda janda enggal ulih ganti, yang tua-tua moga-moga cepat untuk rezeki, enggal berangkat haji. Allahumma. Seluruh keluarga besar masyarakat Desa Sebabi, Kecamatan Telawang yang saya hormati. Tak lupa kepada pedagang pasar Sebabi yang hidupnya diberkahi, bakul pedagang yang ahli takwa rajin sembayang, pengusaha iler walet uripe berkah walaupun cuma ngulet, pengusaha bos sawit muga-muga ahli ibadah sugih duit, tidak kikir dan tidak pelit. Kalau pelit anunya kecepit, anu jentiknya pak. Seluruh tamu undangan, bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia harus semangat gayuh barang yang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jiz, jangan males, jangan beler, jangan sungkanan, jangan keset. Kanjeng Nabi mendawuhkan sebaik-baiknya tempat adalah masjid, tapi seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ini bukan pernyataan kesasar, tapi ini hadis Nabi yang berdasar. Tapi ternyata pengajian hari ini justru manggon di lapangan pasar. Duit pengajian hari ini modal kabeh sekang pengusaha pasar. Betul? Betul? Panggungnya duit, backgroundnya duit, bannernya duit, sound systemnya, tendanya, rebananya, lampu soklenya, sound systemnya mumpuni. Maka kena apa? Masuk ke dalam pasar ada adabnya, ada doanya. Menurut kitab Nasaihul Ibad, doa masuk pasar Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadikal khair wala kulli syai'in qadir. Falahu alfa alfi hasanah. Siapa yang masuk ke dalam pasar doa seperti itu mangkeniki, maka beribu-ribu kebaikannya akan dicatat wonten ngasane Gusti Allah. Amin Allahumma.
Kenapa masuk pasar kudu berdoa? Karena ternyata nang pasar akeh setan, akeh setan, akeh setan. Setan. Oh, saya disuruh berdiri, Pak. Boleh saya berdiri? Pareng kula ngadeg. Angsal kula cuma ngadeg. Oh, ada campur orang Jawa. Mohon izin saya sambil berdiri, Pak Kepala Desa, Kiai, mohon izin. Alhamdulillah. Keton merongose. Keton merongose. Cek dulu sampai belakang. Assalamualaikum. Ya Allah, ngajinya di pertengahan. Ngaji di pertengahan ada satu kenikmatan, kalau ngantuk nggak konangan. Tapi ya kebangetan masa yang ngundang mumpuni nunggu jadwal setahun masa ditinggal ngantuk. Gedang kluthuk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene ndok. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Ngajinya semangat, alhamdulillah. Toriknya juga sudah 2 kali rawuh wonten mriki Romo Ki Haji Sofyan Hadi. Berarti ini ngajinya nggak usah lama-lama ya, Bu. Sing lama. Bahasa ngendi gue sing lama. Ngajinya mau sebentar apa lama? Sekedap nopo dangu, sedelo nopo suwi. Ukuran suwe tenggene sebabi berapa jam? Berapa jam? Bentar, saya naik setengah 10, berarti turunnya ngaji jam berapa? Jam berapa? Jam 2 subuh. Masya Allah. Berarti ngajine 4,5 jam. Ngundang apa ngontrak, Bu? Ngaji sampai padang jam setengah. Maaf Pak Kades, Pak Kiai, disebabi ada mau balik ceramah 4,5 jam ada Kiai. Kalau Pak Kiai mesemnya aja jujur. Saya tanya sama Pak Kades, Pak Kades maaf, ada disebabi pemuka agama ceramah sampai 4,5 jam ada Pak Kades? Senyumnya Pak Kades mencurigakan. Kalau jawab ada ketara ngapusi mumpuni, jawabnya nggak ada khawatir besok nggak dipilih lagi. Ya udah saya tanya manjenengan, ada disebabi kiai ceramah 4,5 jam ada? Ada. Kiai siapa tuh? Kiai Budi. Sinten? Nyong. Mumpuni. Ngaji 4,5 jam. Mudah-mudahan sampai kuna tidak ada halangan satu apa? Gawa manfaat maslahah, gawa barokah. Amin Allahumma. Kenapa masuk pasar ada doanya? Soale nang pasar akeh setan. Setan yang menggoda pedagang? Jebule setan suka nggoda pedagang alias bakul. Setan yang menggoda pedagang namanya setan zalitun. Setan apa? Setan apa? Zalitun adalah setan yang suka mengganggu pedagang. Contoh, nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan zali. Barangnya udah nggak bagus, dioplos sama yang masih bagus. Ngapusi karo sing tuku, sing posok di sukna tengah, yang cantik-cantik di pinggir, supaya yang busuk ikut laku. Itu juga ketempelan setan zali. Kulake aslinya 8.000 tapi bilangnya kulaknya 10.000.
golek batik kakean ngapusi kerosing tuku namanya ketempelan setan zali. Jadi kalau di pasar Sebabi ada pedagang gak jujur, ada pedagang kok curang, gak usah dipanggil namanya, panggil aja zali. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maning dagangane laris, durung salat ngakune. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune betul, apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, ada orang yang kena bendu. What is a bendu? Nggak tahu bendu, Bu. Ya makanya saya tanya, what is a bendu? Bendu is a azab, you know. Orang yang kena azab, cara bahasa Cilacap kue bendu, dibenci plus kena azabnya Gusti. Siapa yang pertama? Toma minanas. Saya ulang. Orang yang kena azabnya Gusti Allah, dibenci oleh Gusti Allah, pertama toma minanas. Tulis. Sebelah kanan, Bu. Assalamualaikum. Bawa buka apa enggak? Kebiasaan. Sebelah kiri, assalamualaikum. Bawa buka apa enggak? Ya udahlah, nggak apa-apa. Bapak. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Bawa pulpen mboten? Ini saya tanya betulan, Pak. Jawabnya yang serius. Ulangi. Bapak-bapak bawa buku apa enggak? Bawa pulpen mboten? Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Gimana? Kejagongan. Kalau begini saya nggak nyandak pikirannya. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya ndak ada niatan ceramah nyeramai panjenengan, ndak ada. Tapi niat saya eling kinelingan. Setuju? Sepakat? Toma minanas, orang yang kena azabnya Gusti Allah adalah orang yang suka ngakal-ngakalin hartanya orang, minteri dunyane wong, suka minteri harta orang lain. Siapa? Contoh rentenir, tukang ngerolas no duit, tukang mana no duit. Onten teng mriki onten. Ada berangkat orangnya. Toma minanas, suka ngakal-ngakalin hartanya orang, kena azab saking ngarsane Gusti Allah. Contohnya rentenir nih, maaf ya, namanya wong ngutang diperbolehkan oleh Islam kalau utangnya ke
karena memang memenuhi kebutuhan yang tidak bisa tertunda. Contoh, utang beras. Ini kebutuhan nggak bisa tertunda ini. Ada orang utang nembung utang beras, yang ditembungin punya beras tapi nggak mau ngutangin, maka justru yang punya beras nggak mau ngutangin, dia kena dosa. Kenapa? Karena ini kebutuhan yang nggak bisa tertunda, lan duwe beras diutangi beras nggak mau, maka justru yang punya beras nggak mau ngutangin, dia kena dosanya. Tapi kalau yang ngutang hanya gara-gara gengsi, mau berangkat plesir kok dadak utang. Ada orang sini begitu, ada. Karo duit cash belanjane ke Indomaret, tapi angger ngutang maring warunge tanggane, ada. Berangkat orangnya. Itu yang nggak boleh. Utang itu diperbolehkan kalau memang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa tertunda. Orang mau nembung utang aja perlu mental kuat. Mau berangkat bilang mau utang, maju munduran. Sida oraya. Sida oraya. Sini ada bahasa sida enggak? Ada orang Cilacap ada? Orang Demak ada? Orang Banjarmasin ada? Alhamdulillah. Ini bahasanya campur sari ya Bu. Maaf ya Pak Kades, saya ini asli orang Cilacap, Jawa Tengah, jadi bahasanya ngapak. Ya udah deh, persetujuan dulu ini. Malam hari ini kita ngaji mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh Madura ada, ya Allah ya. Orang Duro. Saya nggak bisa bahasa Duro, soalnya kalau bahasa Duro itu osing, bahasanya osing. Saya kemarin belajar di Banyuwangi, waduh, repot banget, ikut pusing saya Pak, gara-gara bahasa Madura susah dipelajari. Tapi mudah-mudahan biar bisa bahasa Madura, jangan-jangan malah dapat orang Duro juga nggak tahu. Aminnya keras banget nih. Masih Joko, masih bujang? Masih bujang, alhamdulillah. Pantesan duduknya udah jongkok aja di depan. Ini mau pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa ngapak, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Santri di belakang nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God that created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the sebab be our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dunya hatal akhirah. Sampai amin amin emang tahu artinya? Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ini bahasanya campur sari aja ya Bu. Tadi sampai mana ya? Oh iya, orang nembung utang itu mentalnya kudu kuat Pak. Sidora ya, mengumpulkan niat mau bilang utangnya saja mental kudu kuat. Lah udah mau nembung utang, yang diutangin bilang ngapunten ya Bu, lagi pacekli, sini bisa ngutangin. Aduh, mundurnya Bu, isinya luar biasa. Maka ternyata ada orang nembung utang lagi butuh, kok malah rentenir sengaja nekek, rentenir sengaja mencekik orang lagi kebutuhan. Nembung utang 10, nerimanya cuman 9, nyarutangi 15. Toma minanas, minterin hartanya orang lain, kena azab saking ngarsane Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Berangkat ke kebun gawa pacul,
Dume langkah sing weru pacul menangi patok-patoke dijejak. Kebon tetangga nyuting gone dheweke ngambani, ada di sini orang begitu, ada. Berangkat orangnya. Toma minanas. Wong peleme si pentil tebas-tebasna. Lamun si lamun pelem kecil jadi pelem tua, namanya pelem kujanan setitik ambrol kabeh, masih pakel ditebas-tebasno toma minanas. Pete si pendul tebas-tebasno. Lamun si lamun kembangnya pete jadi pete temenanan. Orang pendul kembang pete kehujanan dikit ambrol kabeh, masih bunga ditebas-tebasno toma minanas. Digaji masyarakat, dipilih masyarakat. Jam 8 pagi kudunya di kantor melayani masyarakat, jam 10 masih megang HP medang kopi nang omah. Bukan kades ini, kades sono. Maaf ya Pak Kades, jadi nggak enak. Toma minanas, minteri orang, ngakal-ngakalin orang demi ngakai hartanya, maka ternyata disebut orang yang kena azab saking ngarsani Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Maka wahyu diberikan kepada nabi dan rasul, ada ilham diberikan Allah kepada makhluknya, tapi ada iklam manusia yang dipilih oleh Gusti Allah. Maka Gusti Allah ngendikaaken tenggene Al-Qur'an, wa auha rabbuka ilan nahli, ada makhluk namanya an-nahl, tawon, lebah, diutus oleh Gusti Allah untuk dijadikan percontohan. Ternyata tawon, lebah, an-nahl dipun paringi ilham untuk kelakuannya ditiru oleh manusia. Halo. Halo. Namanya hewan itu punya konotasi negatif. Orang kalau disama-samakan dengan hewan nggak mau. Tapi ternyata ada hewan dikasih ilham, dipilih oleh Gusti Allah untuk dijadikan contoh. Sekelakuannya disuruh ditiru oleh manusia. Namanya tawon, lebah. Lebah punya sifat pertama, perutnya selektif. Apa yang masuk ke dalam perut itu diseleksi terlebih dahulu, nggak sembarangan makan. Jangankan yang haram, syubhat saja tawon nggak mau makan. Maka karena makanannya masuk bersih, keluarnya manfaat. Masuk ke dalam perut adalah barang yang dirahmati oleh Gusti Allah. Sekali keluar, keluarnya pun madu. Itu sifatnya lebah. Cari nafkah, dia cari ma'isyah, kerja dengan cara terbang, mulia derajatnya lebah. Maka tawon gak sembarangan makan, wong kerjanya aja udah halal. Cari rezeki yang bersih, sekali makan gak mau makan sembarangan. Sehingga pernah lihat ada tawon makan tahu? Kenapa tawon gak mau makan tahu? Loh, perutnya aja selektif. Masuk ke dalam perut diseleksi terlebih dahulu, nggak sembarangan makan. Maka namanya tawon, sekali kerja dia cari ma'isyah, cari hal yang baik, yang halal, yang toyib. Maaf Pak, saya mau tanya. Assalamualaikum. Sodakoh, saya napa mboten? Sebelah kiri, halo. Sodakoh bagus nggak? Sodakoh baik nggak? Sodakoh baik, tapi ternyata untuk sodakoh kok dari rezeki hasil korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi pakai air kencing, sah nggak? Sodakohnya sah nggak? Wudhunya sah nggak? Seperti halnya anak-anak kita yang di pesantren. Saya dengar tadi dari Pak Haji Fakih, dari Pak Jumadi. Ternyata anak-anak di desa Sebabi semuanya rata-rata mondok di pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Yang keprok utangi lunas kabeh.
Yang aminya keras ketara utangi paling akeh. Moga-moga rezekinya yang barokah. Rata-rata anak kita dititipkan ke pesantren. Saya enggak? Baik enggak? Tapi punten maaf, sebaik-baiknya anak kita yang ngaji di pesantren, soleh dan solehanya tergantung dari rezeki orang tua ngemodalin anaknya di pesantren. Walaupun ngajinya betul-betul ngaji, tapi orang tuanya ngasih modal untuk anaknya ngaji, maaf, dari hasil rezeki kotor tidak bisa menjadikan anak yang soleh dan solehah. Perut kita ini perut besar. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan mempengaruhi sifat kepribadian bagi anak. Maka namanya orang tua jangan sampai sesekali tegel, tega ngasih rezeki sama anak istri, ngasih makan anak istri dari rezeki kotor. Jangankan yang haram, syubhat jangan sampai. Apa itu syubhat? Remang-remang, halal ora, haram ora. Namanya syubhat, remeng-remeng. Sholat sih sholat, tapi rentenir jalan, gue remeng-remeng. Di sini mah nggak ada, Cilacap. Ngarani wong gonku apa? Oh, jadi wong Cilacap begitu ketularan wong kene. bukan Cilacap, bukan sebabi. No, nyesel langit aduh. Cari rezeki harus yang halal, yang toyib. Ada di dalam kitab Guniyah. Zamannya Sayyidina Abu Bakar, ada salah seorang manusia meninggal dunia, wafat sedo. Dan ternyata ketika wafat, dia dikebumikan persis kayak mayit zaman sekarang. Dimandiin, diulesi. Ibu tahu diulesi enggak? Ditaruh kapas. Habis diulesi di kain kafani, terus dimasukkan ke dalam kasuraga. Kasuraga itu keranda mayit. Keranda mayit orang sini nyebutnya apa? Gimana? Wah, ini macem-macem. Ada yang nyebut bandosan, ada yang nyebut rondo. Hebat bener mayit sebabi naiknya rondo. Ada yang nyebut andan-andan. Kalau di tempat saya Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga itu badan. Jadi kasur raga adalah tempat untuk nyawa mayit yang nggak ada nyawanya. Jadi kalau masih ada nyawanya yang nggak dimasukin kasur raga. Di sini nyebutnya apa? Kerendo, bandosan, benduso, oban, so. Kalau Pak Kades nyebut keranda mayit itu apa ya Pak Kades? Peti. Nggak apa-apa, kita belajar dari Pak Kepala Desa Sebabi bahwa ternyata Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Wajib kita saling menghormati, saling menghargai. Dan Pak Kades mohon izin, satu kehormatan bagi kami jamaah Mushola Babur Rahmah. Hari ini Pak Kades ikut semangat, ikut nyengkuyung pengajian hari ini supaya tambah guyup rukun desa kita Sebabi. Tepuk tangan dulu dong buat pemerintah desa Sebabi, terima kasih. Yang keprok bisa naik haji kabeh. Pingin berangkat haji? Pingin berangkat haji? Udah daftar belum? Ya Allah. Pingin berangkat haji tapi belum daftar. Moga-moga rezekinya yang barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, bisa jadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Sebelum masuk ngebahas bab bulan Rajab ini, saya ikut seneng karena ada banser dan denwatser untuk mengiringi pengajian sampai jam berapa tadi ya? Sampai jam 2 subuh. Kita baca sholawat kersane tambah semangat buat keluarga besar Tanfidia Suryanang Dotong Ulama Ranting Sebabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
Habibillah ala Yasin Habibillah